pagi dan selamat siang buat teman-teman semua yang nonton video ini, dan kepada Ibu Nesa Putri Utami selaku dosen pengampu pada mata kuliah PLC dan SCADA modern. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai SCADA dan memaparkan mengenai proyek yang sudah dilakukan kelompok kami, yang dimana proyek tersebut adalah merupakan tugas besar dari mata kuliah PLC dan SCADA modern. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai SCADA. Apa itu SCADA? SCADA itu merupakan Supervisory Control and Data Acquisition. Itu merupakan bagian dari SCADA, yang dimana SCADA adalah sistem yang dapat melakukan fungsi pengawasan atau supervisory, pengendalian atau kontrol, dan akuisisi data atau data acquisition terhadap suatu plan. Nah, SCADA itu hanya bersifat koordinatif dan sekunder karena pengen utama tetap dipegang oleh PLC, terus PLC, dan SCADA itu merupakan salah satu tools dalam otomasi industri. Dimana contoh industri yang menggunakan SCADA itu pertama itu industri manufaktur, yang kedua itu ada pengolahan air bersih atau limbah, yang ketiga itu ada industri bangkit transmisi industri listrik, yang keempat ada gedung dan utilitasnya, dan merupakan masih banyak industri yang menggunakan SCADA lainnya. Oke, untuk SCADA, apa aja manfaat SCADA? SCADA itu yang pertama itu untuk mengendalikan proses yang besar dan kompleks, yang kedua itu untuk melihat data atau status plan secara real time dan rekamannya, misalnya data tekanan, level, tegangan, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga itu untuk mendeteksi dan memperbaiki permasalahan secara cepat. Itu mengenai SCADA. Dan di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai project yang sudah saya lakukan, sudah saya buat bersama dengan teman-teman saya. Terlebih dahulu. Oke, baik. Ini merupakan proyek yang sudah saya lakukan bersama dengan teman kelompok saya, di mana di sini saya dibantu dengan software InTouch, Indomaker WinTouch, yang dimana software InTouch ini merupakan software simulasi SCADA ataupun PLC. Jadi di dalam InTouch ini terdapat HMI, yang dimana ini merupakan Human Machine Interface, adalah sebuah interface atau tampilan penghubung antara manusia dengan mesin, yang mana ini juga merupakan fungsi interface dan sistem kontrol untuk manufaktur. Nah, untuk fungsi-fungsi dari HMI ini, itu yang pertama untuk mengatur keadaan yang ada di plan, yang kedua untuk mengatur nilai pada parameter yang ada, yang ketiga itu mengambil tindakan sesuai dengan keadaan yang terjadi, dan masih banyak fungsi HMI yang lainnya. Oke, baik, di sini setelah saya dan tim kelompok saya merangkai proyek ini, tim saya untuk menyebutkan beberapa komponen yang kami gunakan. Yang pertama itu ada botol. Botol ini merupakan objek yang akan dikemas. Ada alat pengangkut. Yang ini ada box, yang ini ada conveyor untuk box, yang ini ada conveyor untuk botol sebagai objek, yang ini ada switch untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan proyek yang sudah kalian buat atau sistem yang sudah kalian buat. Ini ada slider ini sebagai parameter penentu untuk sistem ini berjalan. Dan di sini ada gear, di sini juga ada gear, dan di sini ada sensor. Sensor ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan botol. Jadi ketika botol ini sudah tidak ada lagi, maka konveyor akan berjalan untuk memberikan botol baru lagi sehingga tetap dilakukan proses pengemasan. Nah, sebelumnya untuk proyek yang kami buat ini adalah proyek sistem pengemasan barang secara otomatis. Nah, jadi berikut yang tadi saya jelaskan itulah komponen yang kami gunakan. Nah, untuk mengatur atau mendesain sistem ini, terlebih dahulu kita akan menentukan cara kerjanya. Jadi istilahnya di botol ini pergerakannya itu horizontal yang ditandakan dengan 10 and left hand 10
dan berakhir pada nilai 30. Dan nilai ini ditentukan oleh slider yang kita gunakan. Nah, oke, jadi dan untuk dia kan bergerak sejauh 290 ini menandakan ini 290 ini yang ada pada software InTouch sendiri. Dan ini untuk botol kedua, dia akan bergerak, dia akan I lebih besar sama lebih kecil sama 20. Ini menandakan apa ya? Menandakan kapan botol ini akan bekerja gitu. Selain kayak botol ini akan melakukan tindakan pada saat I lebih besar, I lebih kecil sama dengan 20. Nah, jadi ini merupakan variabel utama pada sistem yang kami buat. Oke. Dan dia akan bergerak secara vertikal ke atas mengikuti komponen pengangkut ini, pengangkut barang ini. Oke. Nah, jadi ini merupakan botol yang kondisi botol ketika sudah di atas, yang kemudian dia akan bergerak horizontal jauh 320, dan dia akan berpindah pada saat nilai slider ke 20 dan berakhir pada nilai 30. Oke. Baik. Di sini ini merupakan alat pengangkut. Nah, di mana sini visibility bisa dibilang I lebih besar sama 10 dan I lebih kecil sama 30. Ini merupakan kondisi kapan alat pengangkut yang ada di sini akan bergerak. Dan ini juga seperti itu, visibility-nya I lebih besar sama 40. Maka posisi dari alat pengangkut ini sudah berada di box. Jadi botol ini akan berada di box ini pada saat nilainya 40. Jadi seperti itu. Oke, untuk slidernya ini adalah variabel slider yang tadi saya katakan, ini merupakan variabel utama pada sistem ini. Dan untuk switching sendiri itu berbeda karena switching ini yang akan mengatur seluruh sistem. Jadi kita buat variabelnya yang berbeda, yaitu A. Oke, baik, kita akan masuk ke Windows script-nya. Jadi ini untuk mendeskripsikan variabel yang digunakan I dan A. Ini merupakan script yang kami gunakan. Oke, kita lihat. Oke, baik. Di sini sudah kita lakukan penyusunan komponen dan sudah kita tentukan kondisi-kondisi pada setiap komponen. Maka selanjutnya kita akan melakukan simulasi di InTouch sendiri. Simulasi itu dengan menekan runtime. Itu runtime. Oke, baik. Kemudian kita akan start. Nah, jadi botol akan diangkut, kemudian akan sebelumnya ini ada kesalahan dalam coba kita lagi start. Itu akan diangkat, kemudian langsung saya akan lanjutkan lagi. Nah, ketika di runtime ini kita start karena botol akan diangkat, kemudian masuk ke dalam box, dan box sudah tutup, kemudian akan bergerak. Nah, begitu kondisi secara terus-menerus dan akan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, lalu gerakan gerak atau gerakan conveyor tadi kemudian botol baru akan sini. Nah, jadi sekian pemaparan mengenai tugas besar PLC dan SCADA modern dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan bila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Jadi sekian dari saya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.